Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita masih dalam kitab yang kecil, ya, disebut Kutaib, ya, terkait dengan tema kitab kita dari lanjutan di pembahasan yang sebelumnya, yaitu di amalan yang ke-10 dalam kitab 35 amal pelebur dosa. Di amal yang ke-10 ini yang akan kita bahas adalah tentang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan, ya. Di sini diangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akharahu." Tatkala seseorang berjalan, ia menemukan duri di tengah jalan, lalu dia menyingkirkannya. Fasyakarallahu faghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Taib. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini menerangkan keutamaan menyingkirkan segala hal yang mengganggu atau membahayakan kaum muslimin di tengah jalan, apapun itu, ya. Dan ini termasuk bagian dari cabang keimanan, karena Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wasitin au bid'un wasab'ina syu'bah. Iman itu ada 60 hingga 70 lebih cabang. Fa'alaha qaulun la ilaha illallah. Jadi tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang membahayakan dari jalan. Jadi ketika kita menyingkirkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain dari jalan, maka ini bagian daripada iman kita, ya. Sehingga tentunya apapun itu, ya, segala sesuatu yang dapat menghalangi jalan jika disingkirkan akan menjadikan bagian daripada keimanan. Sebaliknya, jika ada yang menghalangi jalan, ya, kemudian membuat orang lain itu merasa terganggu, membuat orang lain itu mendapatkan bahaya, maka itu bagian daripada kekufuran, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala.
Jadi ini perlu diperhatikan bagi kita semuanya, ya, karena terkait dengan bagaimana perilaku kita sebagai seorang mukmin, ya. Harusnya dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi yang lainnya. Jika Rasulullah SAW menyebut kalimat wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman, hingga 3 kali, terkait jika ada seorang tetangga yang dia tidak bisa menjaga keburukannya bagi tetangganya yang lain, apalagi ini terkait dengan bahaya yang dapat mengancam, bisa jadi nyawa orang lain. Hal-hal yang sepele, terkadang kita membuang sesuatu di jalan, ternyata di situ seperti contohnya botol minuman, ketika diinjak oleh orang lain maka bisa jadi motornya terjatuh dan itu bisa membahayakan orang lain. Maka yang seperti ini harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin, ya, untuk menjaga agar supaya orang lain tidak terkena bahaya disebabkan karena kita, seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa riwayat lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sama artinya dengan hadis yang diterakan di sini. Di antaranya adalah dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Ketika itu ia pernah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, perintahkan aku suatu amal yang bisa aku amalkan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sederhana, amitil adha anit tariq fa innahu laka sadaqah. Jadi singkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan, maka perbuatan itu akan memberikan nilai kepada sedekah. Hanya menyingkirkan jalan, tapi itu bisa bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpel, ya, ringan, yang disabdakan oleh Nabi SAW atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Terkadang agama itu seperti itu. Siapa saja yang bertanya, maka bagi yang ditanya itu harus tahu kapasitas keilmuan yang bertanya. Jika yang bertanya itu masyarakat yang masih awam, yang masih butuh bimbingan, maka ajarkanlah amalan-amalan yang sekiranya bisa dia kerjakan dengan ringan dan tidak menyebabkan dirinya futur, ya. Makanya terkadang dalam beberapa keadaan itu Nabi SAW menjawab pertanyaan dari para sahabatnya itu berbeda-beda. Di antaranya contoh, kalau ada yang bertanya tentang amal yang paling dicintai dan yang paling afdal di sisi Allah itu apa ya Rasulullah? Terkadang Rasulullah menjawab birrul walidain. Terkadang Rasulullah menjawab tidak menyekutukan Allah. Terkadang Rasulullah menjawab menjalankan sholat tepat dengan waktunya. Jadi beliau selalu melihat, ya, siapa yang bertanya, kira-kira apa yang dibutuhkan, sehingga nanti akan mengeluarkan jawaban yang dimana jawaban tersebut memang dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Makanya ini sangat penting sekali sebagai seorang pengajar, maka dia harus tahu apa yang dibutuhkan oleh jamaahnya, ya, agar supaya tidak salah memberikan pelajaran, ya. Mungkin bagi yang sudah faham, yang sudah belajar agama lama, terasa sangat ringan sekali ketika dia mengikuti satu kajian. Tapi bisa jadi apa yang disampaikan oleh sang pengajar itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya,
ya. Makanya jangan selalu mengukur dari kapasitas keilmuan yang kita miliki, ya. Kita lihat orang-orang di sekitar kita, lebih banyak yang membutuhkan, ya, dengan perkara-perkara yang ringan terlebih dahulu, atau ego kita yang lebih butuh dengan perkara yang lebih berat daripada itu, ya. Kalau mau seperti itu, mending panggil sendiri ke rumah, diajak diskusi pengajarnya. Itu lebih baik daripada terkadang kita menilai sang pengajar itu kok membahasnya kok perkara yang ringan. Bisa jadi objeknya itu juga mereka masyarakat yang masih awam, yang butuh dengan bimbingan step by step. Tadi yang ringan dengan terlebih dahulu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Taib. Contoh yang lain jamaah. Pernah suatu waktu Nabi SAW didatangi oleh seseorang, kemudian orang tersebut meminta kepada Rasulullah agar diberi wasiat ataupun nasihat. Maka apa jawab Rasulullah SAW? La taqdub. Minta nasihat, tapi justru diberi nasihat la taqdub, jangan marah, ya. Mungkin bisa jadi yang minta wasiat itu diketahui oleh Rasulullah orangnya suka marah, sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat ataupun nasihat dengan jangan marah, ya. Nah, objeknya itu tahu keadaan, sang pengajar itu tahu keadaan objeknya, ya. Yang bertanya itu siapa, keadaannya bagaimana. Ini sangat penting sekali, apalagi dalam masalah fiqh dakwah. Memahami dakwah itu sangat penting. Jangan sampai yang kita sampaikan terlalu berat, tapi masyarakat belum bisa menerima karena masih belum terbiasa dengan majelis ilmu, ataupun masih belum terbiasa dengan ilmu-ilmu agama. Jadi begitu, ya. Jadi terkadang ada yang menyampaikan dalam porsi yang ringan, tapi ada yang menyampaikan dalam porsi yang berat, ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, itu sebagai contoh dari di antara contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, begitu. Tapi yang jelas, ya, bahwa dari pembahasan kita ini adalah di antara hal yang dapat menggugurkan dosa kita atau terampuninya dosa kita adalah, ya, yang sekecil apapun itu amalan, maka harus kita kerjakan. Karena bisa jadi amalan yang ringan itulah yang justru malah menjadikan kita terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang ada sebagian dari hamba-hamba Allah ini, dia merasa menyepelekan amalan yang ringan, ya. Padahal ternyata justru amalan-amalan yang ringan itulah yang bisa jadi yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Makanya ada seorang ulama salafus saleh yang mengatakan bahwa ruba amalin sagirin tu'adhimuhun niyah wa ruba amalin kabirin tusagiruhun niyah. Terkadang ada amalan yang sepele, ringan, ya. Karena saking ringannya, seseorang tersebut mengamalkannya dengan sukacita, ya, dengan senang, dan bahkan niatnya itu benar-benar sempurna, sehingga dari amalan yang kecil yang ringan itu bernilai besar di sisi Allah. Tapi ada amalan yang sifatnya berat, sehingga terkadang memberatkan bagi yang mengamalkannya, dan sehingga niatnya juga kadang setengah-setengah. Akhirnya yang amalan itu berat, yang seharusnya mendapatkan nilai pahala besar juga, dia menjadi kecil karena niatnya tidak sempurna. Nah, di sini yang ingin saya katakan adalah apa? Jadi sekecil apapun amalan, jika kita mampu untuk mengerjakan pada saat itu, jangan kita remehkan,
Karena bisa jadi yang kecil itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan justru yang kecil itulah yang diterima dan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka di sini disebutkan fasyakarallahu faghafara lahu, sampai Allah saja berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya, begitu ya. Itulah amalan yang ke-10 terkait dengan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah amal yang ke-11, yaitu menyayangi binatang. Ya. Menyayangi binatang ya. Kita hidup di dunia ini tidak hanya kita saja ya, tapi dari makhluk-makhluk Allah yang lain pun hidup berdampingan dengan kita ya. Ada dari binatang, ada dari jenis jin, ada dari tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Dalam satu hadis Nabi SAW itu pernah bersabda, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang ya. Jadi ketika kita menyayangi sesuatu, itu hakikatnya kita sedang menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di atas muka bumi ini, nanti pasti yang ada di langit sana akan memberikan kasih sayang kepada Anda ya. Sehingga sebesar apa kasih sayang kita kepada sesama, maka sebesar itulah kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya. Makanya tidak hanya kepada jenis manusia saja yang kita sayangi, dan itu termasuk kewajiban ya. Karena memang hak muslim dengan muslim yang lain ya salah satunya ya bagaimana kita bisa menghormati mereka dan menyayangi mereka sama muslim. Tapi juga ternyata kita ini diperintahkan untuk menyayangi kepada sesama makhluk Allah ya. Jadi tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada makhluk Allah yang lainnya kita pun diperintahkan untuk menyayanginya ya. Pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inilah adwahu syah fa'arhamuha. Kata orang itu, aku menyembelih seekor kambing, lantas aku menyayanginya. Qala, kata Nabi SAW, wasyatu in rahimtaha rahimakallah ya. Dan kambing ya, kambing nih, jika kamu menyayanginya, maka Allah pun akan memberikan kasih sayang kepadamu ya. Jadi ketika kita berkasih sayang dengan makhluk Allah yang lain, artinya berkasih sayang di sini yang dimaksud bagaimana cara menyembelih binatang itu dengan cara yang baik ya. Jadi dia benar-benar hati-hati dalam menyembelihnya ya. Dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Bagaimana cara menyembelihnya, sebagaimana nanti sebentar lagi kita akan ada tamu Idul Adha. Di situ salah satu ibadah yang disunnahkan adalah berkurban ya. Sehingga bagaimana cara kita memperlakukan hewan kurban ya,
Nah, itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'." Allah itu telah menetapkan, ya, untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Di antaranya adalah kepada hewan yang ingin kita sembelih, ya. Caranya apa? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu, kata Nabi. Kita, ya, menyembelih dengan baik itu dengan cara mengasah pisaunya dengan tajam, lalu kemudian bagaimana kita memperlakukan binatang yang akan kita sembelih itu dengan baik. Caranya seperti itu, ya. Sehingga bahkan disebutkan dalam riwayat lain juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rahima walau dzabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang merahmati meskipun seekor sembelihan, maka Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Jadi saat kita mau membunuh binatang itu, kita juga menyayangi dan mengasihi binatang tersebut. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayang ataupun rahmatnya kepada kita pada hari kiamat. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati bagi yang mungkin punya binatang yang dia sukai. Terkadang mungkin menjengkelkan, lalu kemudian kita berbuat semena-mena terhadap binatang tersebut. Itu tidak boleh. Kalau memang kita sudah tidak minat, maka mending dilepaskan atau diberikan kepada orang yang memang ingin merawat binatang kita. Kita dapati banyak sekali mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka justru malah menyiksa hewan peliharaannya. Ada yang disiram dengan air panas, ada yang dikurung tidak dikasih makan. Hati-hati, ya. Karena sebab memberi minum seekor anjing saja bisa mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi ketika kita menyiksanya, tentu kita pun akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, kan itu hanya sepele hewan, ya, kenapa kita harus menyayanginya, kenapa kita harus merawatnya? Kalau Anda miliki, ya, dan Anda sudah punya etikat untuk ingin merawatnya, maka jangan sampai disiksa hingga tidak dikasih makan. Karena sebab itulah Nabi SAW menyebutkan seorang wanita masuk ke dalam neraka, membiarkan kucingnya yang tidak diberi makan tapi dimasukkan ke kandang, ya. Jadi begitu. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita jamaah bahwa tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain pun, ketika kita berbuat baik kepada mereka, maka disitulah kita pun akan mendapatkan rahmat ataupun kasih sayang dari Allah sekaligus ampunan darinya. Di sini disebutkan contoh dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW pernah bercerita, baina rajulun yamshi, pada saat ketika ada seorang laki-laki yang dia sedang berjalan, ishtadda alaihi al-atash, dalam perjalanannya dia merasa kehausan, fawajada bi'ran, dia mendapatkan sebuah sumur, fanazala bi'ran, dia masuk ke dalamnya, fasyariba minha, dia minum dari air yang ada di sumur tersebut. Thumma kharaja, dia kemudian naik lagi, fa idza huwa bikalbin yalhath ya'kulu thara, dia melihat ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah, ya, sebab karena minal atash, anjing ini kehausan. Faqal, maka orang itu berkata dalam dirinya, laqad balagha hadza mithla alladhi balagha bi, ini anjing telah mengalami apa yang telah aku alami.
dalam keadaan kehausan, ya. Sehingga famala'a khuffahu thumma amsaka bifai, dia turun lagi ke dalam sumur, sepatunya dia isi dengan air, kemudian dia gigit dengan giginya karena dia naik dari bawah sumur ke atas dengan menggunakan dua tangannya, sehingga tidak mungkin dia menggunakan tangannya untuk memegang sepatu yang berisi air tersebut. Dia naik ke atas, lalu kemudian dia minumkan air tersebut kepada seekor anjing. Dari situlah fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya, faghfarallahu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran, apakah pada hewan-hewan ternak kami juga ada pahalanya ketika kami merawatnya, ketika kami memberi makan dan yang lain sebagainya? Maka apa jawab Nabi SAW? Fi kulli dhi kabadin radbatin ajrun, pada setiap yang memiliki, ya, yang memiliki ruh, ataupun pada setiap yang masih basah, artinya yang masih hidup, ya, maka di situ ada pahalanya. Jadi apapun itu, siapapun itu, ya, jenis apapun itu mereka, maka ketika kita berbuat baik kepada mereka, bahkan di sini dipertanyakan oleh para sahabat, ya, binatang-binatang ternak yang tentunya nantinya mungkin akan mereka sembelih atau mungkin akan mereka jual, tapi selama dalam perawatan itu kita merawatnya dengan baik, memberi pakannya juga dengan baik, maka dari situlah kita akan mendapatkan pahala. Padahal dari sisi duniawiyahnya kita mendapatkan keuntungan dari hasil kita beternak, tapi dari sisi ukhrawinya ketika kita berbuat baik kepada mereka dengan memberi makan dan yang sebagainya, maka itu pun akan kita, ya, akan kita bisa tuai, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Sekali lagi, bahwa Islam itu mengajarkan untuk menyayangi sesama. Di antaranya adalah menyayangi binatang, ya. Sehingga hati-hati bagi kita yang memiliki baik itu binatang ternak ataupun binatang peliharaan, maka jangan sampai kita zalim kepada mereka, kita tidak mengurusnya, jangan. Harus kita urus dengan baik, ya. Rasul SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kalian fi hadhil bahaim al-mu'jamah, takutlah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tidak bisa bicara, ya. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan, maka tunggangilah ia dengan baik dan berikanlah makan ia dengan cara yang baik pula. Itu Nabi mengingatkan kepada kita demikian. Jangan sampai kita menzalimi mereka, yang mereka andaikan bisa berbicara, mereka akan berbicara apa yang telah mereka dapatkan dari tuan mereka masing-masing. Begitu. Baik. Ada sedikit tambahan yang ingin kami sampaikan terkait bagaimana sih adab-adab kita kepada binatang, ya. Ada adab-adab yang harus kita miliki, yang harus kita laksanakan ketika kita memiliki mungkin binatang ternak ataupun binatang secara umumnya, ya. Di antaranya adalah pertama, memberinya makan dan minum ketika mereka lapar dan haus. Atau mungkin kalau binatang itu adalah binatang peliharaan kita, ya, berikan makan dan minum sesuai jadwalnya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah menyayangi dan kasih sayang kepada mereka, ya. Makanya kita ini tidak boleh
menjadikan binatang ternak itu hanya sebagai sasaran kita saja untuk misal memanah atau memancing. Antum tahu memancing ini kan salah satu hobi ya. Tapi kalau hobi memancing hanya sekedar memancing saja, kemudian binatangnya tidak kita manfaatkan, maka ini hukumnya tidak boleh ya. Jadi memang kita pancing, ya binatangnya kita masak atau kita jual, begitu. Jadi tidak boleh kita memancing ataupun kita jadikan alat untuk sasaran memanah kita, lalu kemudian kita tidak manfaatkan binatang yang telah kita dapatkan tersebut, maka ini tidak boleh. Hobi memancing dibolehkan jika hewan yang sudah kita dapatkan itu kita manfaatkan, begitu. Makanya Nabi SAW bersabda, la'anallah man ittakhadha syai'an fihi ruhun ghardun. Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa itu hanya sebagai sasarannya saja. Nggak boleh ya. Hati-hati, jangan kita jadikan sebagai sasaran saja, baik untuk memanah ataupun kita memancing, itu tidak boleh. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyenangkannya di saat menyembelih dan membunuh ya. Jadi saat kita ingin menyembelih binatang sembelihan kita, maka kita senangkan terlebih dahulu ya. Di antaranya ya adalah dengan cara memberi makannya terlebih dahulu ya. Dan yang paling penting tadi sudah kita sampaikan, yaitu dengan mengasah pisaunya ya, agar menjadi tajam. Jadi supaya sekali korokan itu langsung selesai. Karena masih banyak para penyembelih binatang, khususnya di saat hari raya kurban itu, mereka tidak mengasah pisaunya dengan baik, sehingga berkali-kali digosok-gosok, dikorok-korokkan. Itu menyiksa binatang ya. Tidak boleh. Jadi antum kalau nanti mau berkurban, maka benar-benar asahlah pisau antum dengan tajam-tajamnya, agar supayanya sekali saja itu bisa memutuskan hukumnya. Jadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebani dengan beban-beban yang tidak mampu dia terbebankan, itu jangan, nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan porsinya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah boleh membunuh hewan yang mengganggu ya, seperti anjing buas, kalau ada serigala, kalau ada ular ya, kalau ada kalajengking, tikus, itu boleh kita bunuh mereka. Karena kata Nabi SAW, ini termasuk hewan fawasik ya. Hewan-hewan yang jika tidak kita senggol pun dia suka membuat kerusakan ya kan, sehingga boleh kita bunuh mereka ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang diwajibkan zakat. Seperti apa? Sapi, kemudian kambing, dan juga onta. Nah, itu hewan-hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga kita lupa taat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nih para pecinta hewan, dia disibukkan saja dengan hewan peliharaannya saja, sehingga lupa ibadah kepada Allah. Ada yang sampai gulu terlalu berlebihan, orangnya tidak sampoan, hewannya disampoin ya. Jadi perawatan hewannya itu lebih mahal dibanding perawatan manusianya yang merawat hewan tersebut. Maka ini salah. Dia perlakukan
dengan baik, tapi juga ada kadarnya, Pak. Ya. Jangan sampai ada sampai hewan dihias, ya. Kemudian diberikan kalungnya saja yang mahal, ya. Istrinya nggak diberikan kalung, Pak. Binatangnya diberikan kalung yang harganya puluhan juta, waliyadzubillah, ya. Nah, perkara yang seperti ini jangan sampai terjadi, ya. Artinya adalah boleh kita memelihara hewan, kita merawatnya, tapi juga jangan sampai terlalu berlebihan dalam memelihara binatang tersebut. Nah, jadi begitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi semua makhluk Allah, karena dari situlah Allah akan menyayangi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, inilah amal yang ke-11 terkait dengan 30 amal yang dapat melebur ataupun menggugurkan dosa-dosa kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan sebelum saya tutup. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memelihara hewan yang hewan tersebut bukan hewan untuk yang dikonsumsi seperti burung gitu, Ustaz. Tapi kita bersihkan kandangnya, kita kasih makan karena kita senang warna atau kicauannya. Apakah itu termasuk kasih sayang atau yang dilarang? Karena kita hanya sekedar senang warna dan kicauannya, tapi tidak kita kasih pasangannya gitu, Ustaz. Kita tidak ternak. Dan kalau kita ternak, apakah boleh dijual belikan gitu, Ustaz? Satu lagi, kalau untuk masalah pelihara burung, apakah kalau kita ikut lomba-lomba burung itu termasuk yang dilarang? Terima kasih. Terkait dengan hewan peliharaan yang kita sukai, mungkin dari sisi bentuknya ataupun dari kicauannya, suaranya bisa kita nikmati, maka saya pernah baca satu fatwa dari Lajnah Daimah di Lifta Saudi Arabia, bahwa di antara hal yang dibolehkan adalah terkait masalah hewan, ya, itu boleh kita memiliki hewan tersebut karena hobi kita ataupun kesukaan kita terhadap mungkin bentuk binatang tersebut ataupun suara binatang tersebut. Mereka mengambil dalil ketika Rasulullah SAW pernah menegur seorang yang dia memiliki seekor burung, yang mana burung itu dimasukkan di dalam kandangnya, lalu kemudian lagi dimain-mainkan sama anak tersebut. Maka kata Nabi SAW, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair. Nugair itu adalah burung pipit kecil. Jadi begitu. Dari dalil ini, maka para ulama Lajnah Daimah lil Ifta itu menyebutkan diperbolehkan bagi kita untuk memelihara burung hanya sekedar menikmati kicauannya yang indah. Jadi begitu, ya. Adapun diberi pasangan ataupun tidak diberi pasangan, maka itu pada bab yang lain. Tapi kalau sifatnya hanya ingin menikmati keindahan suara burung tersebut, asalkan kita merawatnya dengan baik, kita beri makan dia, ya, kita bersihkan kandangnya kalau kotor, kita beli minum dia, maka itu diperbolehkan. Begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana kalau dijadikan sebagai perlombaan. Nah, tergantung, ya, kalau perlombaannya itu dia berbayar, maka bisa masuk kepada bab perjudian, ya. Tapi kalau tidak berbayar, ya, sekedar hobi dan kegemaran, kemudian karena bagus suara burung yang kita miliki, kemudian mendapatkan hadiah, maka itu tidak mengapa. Selama ketika kita daftarkan untuk dilombakan itu tidak berbayar, maka itu tidak mengapa. Jadi begitu, Pak, ya. Karena setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan masing-masing satu dengan yang lainnya. Mungkin saat itu bisa jadi bahwa burung yang kita miliki
ya diberikan karunia yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dibanding burung-burung yang lainnya. Kalau hanya sekedar hobi tidak masalah. Wallahu taala alam bisawab, begitu. Dijual belikan dibolehkan, Pak. Diperbolehkan. Selama wajar saja. Ada burung harganya 500 juta. Mending antum beli sapi 10 buat korban di Masjid Al-Hidayah. Ya. Itu ya. Yang lain silahkan. Mangga Pak, silahkan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya terkait orang, terutama di Indonesia ya. Cukup banyak orang yang memelihara binatang seperti kuda misalnya, kemudian dijadikan mencari nafkah, ya, seperti jadi delman atau dokar. Bagaimana Islam melihat hal tersebut? Karena kalau kita naik delman, kuda itu dipecut ya untuk menarik kita dan istilahnya dimanfaatkan untuk kehidupan orang yang punya kuda tersebut. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Karena saya terus terang juga nggak tega. Dan pernah ada bos saya, beliau nggak mau naik delman, beliau memilih naik beca. Saya bilang sama bos saya, kamu tidak tega sama kuda, tapi kamu naik beca kamu tega sama orang. Bagaimana Islam memandang itu? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itulah pandangan manusia itu masing-masing, Pak, ya. Kalau kita jalan kaki, kitanya yang kamu nggak kasihan sama bosmu kan gitu. Terkait dengan masalah kuda, kuda ini sebenarnya salah satu hewan tunggangan dan hewan yang bisa dimanfaatkan. Dulu di zaman Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun membiarkan dan bahkan membolehkan kuda dijadikan hewan tunggangan, kuda dijadikan hewan untuk menarik barang-barang dagangan. Bahkan di saat perang itu kan tentunya kencangnya kuda kan dengan dipecut, tidak mungkin kalau tidak dipecut. Jadi begitu. Selama dia diperawat dengan baik, diberi makan yang cukup dan tidak terlalu diforsir dengan benar-benar pekerjaan yang memberatkannya, maka itu tidak mengapa. Begitu ya. Hatta dijadikan sebagai alat untuk mencari nafkah pun nggak apa-apa. Karena dulu yaitu kuda itu memang digunakan untuk berperang, ya. Kalau kita kasihan, aduh jangan berperang, nanti kalau kena panah kan kuda nggak bisa ngindar kan gitu. Nah, tapi tidak, di zaman Nabi SAW tetap dijadikan sebagai hewan tunggangan dan hewan untuk mengangkut barang-barang. Karena memang sejatinya ya itulah fungsi daripada kuda, dan juga dulu onta juga sama seperti itu. Jadi tidak mengapa, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dilihat dari mengekang atau membatasi ya kehidupan hewan, berarti kebun binatang juga itu mesti dilarang, Pak. Gimana tuh Pak menurut kacamata Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang tadi kita sampaikan, tidak ada larangan, Pak. Tidak ada larangan kita membatasi gerak binatang, ya. Selama kita merawat dia dan juga memberikan hak-hak dia dengan baik, seperti memberi makan dan yang lain sebagainya. Jika burung saja yang dimasukkan ke sangkar diperbolehkan, apalagi binatang yang diletakkan di kebun binatang dengan porsi tempat yang lebih besar, tentunya lebih diperbolehkan. Jadi begitu
Ya. Jadi yang menjadi hal yang kita fokuskan itu adalah bahwa dikasih makan atau tidak begitu. Selama dirawat dan dikasih makan, maka itu tidak mengapa begitu. Tapi kalau sudah tidak dirawat, ya, kemudian tidak dikasih makan lagi, makanya di sini ada disebutkan dalam hadis di sini, ya, bahwa seorang wanita yang dia mengurung kucingnya lalu kemudian tidak diberi makan, maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan wanita tersebut ke dalam neraka. Jadi begitu. Karena itu, hanya karena tidak merawat kucingnya, tidak memberi makan gitu. Selama kita beri makan, selama kita rawat, maka tidak ada bentuk pengekangan, apalagi tempatnya lebih luas dan lebih lebar begitu, Pak. Ya. Jadi tidak mengapa. Pak, sekali lagi tadi kembali kepada bagaimana memelihara binatang, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang dilarang begitu, asal kita bisa memperlakukan binatang tersebut sesuai dengan kadar dan porsinya, ya, diantaranya merawat, memberi makan dan yang lain sebagainya, dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.